Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita boleh terkumpul sebagai jemaat Kemimpinan di Alfa 2 di Kolom 4, bahkan saudara bersaudara yang berkumpul di tempat ini dalam rangkaian ibadah Kolom 4, ibadah pria kaum Bapa atas nama Bapak Herman, sekaligus ibadah syukur karena hari ini hari ulang tahun dari Bapak Herman Monika yang keempat. Ibadah WKI juga ini. Biakin. 64. Ibadah WKI ini. Sekaligus juga bersama-sama dengan ibadah WKI atas nama Ibu Vivi. Ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Ibu Rimawanti Wawentana Sarjana Teologi. Dan dalam persiapan, marilah sama-sama kita berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu di malam hari ini. Engkau memberikan kesempatan kami untuk boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Kami beribadah Kolom 4, sekaligus ibadah pria kaum Bapa, ibadah wanita kaum Ibu, dan terlebih khusus lagi ibadah syukur karena hari ini Bapak Herman Monika boleh berhari ulang tahun yang ke-64. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan kadin kami, Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana Sarjana Teologi. Biarlah Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin ibadah ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menggunakan tata ibadah yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu Kolom 4 yang dirangkaikan dengan ibadah syukur ulang tahun yang ke-64 Bapak Herman Monika dalam persekutuan keluarga Monika Polak, ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Marilah kita bermazmur dengan puji-pujian untuk Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan makmur bagi nama-Mu ya Maha. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan setiamu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dengan gambus. Dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pujian dan syukur kami persembahkan di malam hari ini, oleh karena kasih dan setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Boleh memberkati kami sejak kami bangun pagi sampai di malam hari ini. Kami dapat mengisi hari kehidupan kami di hari ini dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan kalau malam hari ini kami boleh ada bersama dengan keluarga Monika Polak, kami mau menyatakan pujian dan syukur kami dengan segala sukacita yang boleh dialami oleh kaum keluarga. Mengantar semua kami ada di hadapan-Mu, yang di dalamnya kami hendak melengkapi syukur dan sukacita keluarga, boleh memperingati dan merayakan hari ulang tahun yang ke-64 Kepala Keluarga Bapak Herman Monika di hari ini.
Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh kami pahami, boleh kami maknai itu dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan teristimewa bagi kaum keluarga yang bersukacita. Roh Kudus juga kiranya bekerja bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atasnya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Yesus, dan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di malam hari ini, di tengah-tengah syukur dan sukacita keluarga Monika Polak, mari kita membaca kitab Mazmur 62. Kita baca mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 2 atau ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah, bolehkah ada puji-pujian dari semua pria kaum Bapa yang hadir di saat ini bersama dengan Bapak Herman yang hadir. Kasihnya dan kemurahannya, orang boleh ada sampai di hari ini, boleh diberikan nafas kehidupan sehat dan kuat untuk kita pakai dalam orang masing-masing pribadi, keluarga kita masing-masing, untuk mengisi kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan khususnya Jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4, orang ada lagi dalam persekutuan ibadah kolom, yang di dalamnya ada ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Bahkan terlebih lagi di malam hari ini ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegembiraan yang boleh teralami oleh keluarga Monika Polak ketika di hari ini Bapak Herman boleh ditambahkan lagi usia 1 tahun oleh Tuhan Allah sehingga membilang usia yang ke-64 tahun. Dan ini tentu menjadi syukur dan sukacita kita semua yang boleh beribadah di malam hari ini. Nafas kehidupan kita ini ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan Allah yang menghembuskannya sehingga orang manusia hidup. Tetapi juga orang pun akan selalu mengakui bahwa Dia juga yang berdaulat atas
kehidupan yang orang alami, yang orang hidupi sampai saat ini. Sebab selama orang masih bernafas, itu berarti Tuhan masih mempercayakan orang untuk mengalami dan menjalani orang hari-hari kehidupan yang ada dalam dunia ini. Dan kalaupun momentum hari ulang tahun yang boleh dialami oleh secara khusus hari ini Bapak Herman, boleh menjadi syukur dan sukacita kita semua, itu berarti ini adalah kesempatan bagi keluarga untuk secara khusus datang kepada Tuhan Allah untuk menyampaikan syukur dan terima kasih, karena orang sangat menyadari bahwa sekuat apapun orang manusia, sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat canggih sekalipun, tidak akan pernah mampu untuk menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu betapa mulianya ucapan syukur, rasa sukacita ketika Tuhan Allah menganugerahkan lagi ketambahan usia bagi kita. Dan itu berarti bahwa Tuhan masih mempercayakan kita lagi untuk lebih lagi melaksanakan kehidupan tanggung jawab kita ketika Tuhan masih memberikan itu untuk ada pada kita. Dan kita juga percaya bahwa ketika orang boleh berkumpul di malam hari ini ada dalam satu persekutuan beribadah, ini merupakan sebagai tanda bahwa kaum keluarga teristimewa Pak Herman yang berhari ulang tahun sangat menyadari dan mengimani bahwa kehidupan yang boleh dia miliki sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan tanpa kemurahan Tuhan Allah, maka baik Pak Herman, Ibu Vivi, anak terkasih, bahkan pun orang semua, orang tidak akan pernah dapat menikmati kehidupan yang masih orang boleh nikmati sampai saat ini. Disadari bahwa hidup saat ini orang ditandai dengan berbagai macam kemajuan dan persaingan. Berbagai kemudahan diperoleh seiring dengan perkembangan yang begitu cepat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi juga berbagai kesulitan, bahkan pergumulan hidup pun orang sangat sadari itu juga pasti menjadi bagian dalam kehidupan yang orang alami. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang percaya dalam menghadapi berbagai hal, situasi, kondisi kehidupan yang orang alami, baik pribadi, keluarga, di tempat orang bekerja, berusaha, dalam pelayanan, tidak sedikit tantangan dan pergumulan kehidupan yang kita alami. Tetapi dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa sang pemazmur pun, yaitu Daud, dia juga tidak pernah lepas dari kesulitan hidup. Walaupun pemazmur yaitu Daud, dia adalah seorang pemimpin, seorang raja pada saat itu. Tetapi ada begitu banyak persoalan kehidupan yang mengancam kehidupannya, termasuk musuh-musuh yang ada di sekeliling kehidupannya. Jika pemazmur yaitu Daud, dia mengingatkan kita atau dia mengimani bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, ternyata bagi pemazmur, dia mengandaikan bahwa Allah itu adalah gunung batu, adalah tempat perlindungan, tempat yang sangat pas baginya untuk dia menikmati
bagaimana suasana hati ketika dia menghadapi berbagai tantangan dalam pergumulannya. Sebab kalau kita baca dalam ayat 4 dan ayat 5 dalam pembacaan Alkitab ini, di saat itu pemazmur mau menggambarkan bagaimana dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, di mana dia menghadapi orang-orang yang munafik, yang seringkali berdusta, dan yang sedang berusaha untuk menjatuhkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Di hadapan Daud, mereka mengatakan hal-hal yang baik, tetapi di belakang Daud, hati mereka, kata firman Tuhan dalam ayat 5, hati mereka mengutuk Daud. Nah, ini pemazmur yaitu Daud, dia mau mengimani bahwa ketika dia menghadapi itu semua, walaupun dia sebagai seorang raja, tidak semua orang menyukai dirinya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan yang ia alami pada saat itu, pergumulan Daud yang tidak mudah, maka pasti Daud merasakan seperti juga yang orang alami. Kalau orang mengalami berbagai kesulitan, tantangan, beban-beban dalam kehidupan yang orang hadapi, pasti juga dalam diri orang ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran untuk orang menghadapi orang kehidupan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan tersebut, Daud dia mengimani, bahkan pun dia mengaminkan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah pengharapanku. Di sini kita boleh melihat bahwa Daud memang menjadikan Tuhan Allah yang ia sembah sebagai satu-satunya tempat sandaran dalam kehidupannya. Dan lewat pengalaman kehidupan yang ia jalani, dia memang hanya menikmati rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman ketika dia dekat kepada Tuhan Allah. Dan ini juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya ketika orang juga dalam menjalani orang kehidupan yang orang tahu tidak selamanya aman dan nyaman, tidak selamanya kehidupan yang orang alami itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi dari firman Tuhan ini lewat pemazmur yaitu Daud, kita dapat memperoleh satu kepastian bahwa apapun juga yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah mampu untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang selain orang datang kepada Tuhan Allah. Selain orang dapat membangun satu persekutuan yang hidup dekat dan melekat dengan Tuhan Allah. Sebab pemazmur Daud, dia sudah merasakan sendiri bagaimana kehidupan yang boleh ia jalani ketika dia hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh ketenangan. Karena itu Daud menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya tempat ia bergantung ketika dia menghadapi kehidupan yang ia jalani. Walaupun memang orang sangat sadari ada begitu banyak orang-orang yang di luar sana mengandalkan untuk memperoleh ketenangan dengan cara misalnya dorang berusaha memperoleh ketenangan dengan cara-cara dunia. Misalnya berbagai macam upaya suplemen dilakukan dengan cara juga hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, hal-hal duniawi yang bisa mereka anggap bisa memberikan ketenangan di balik berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tetapi dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa Daud secara khusus dia memberikan satu kepastian, baik dia mengajak umat pilihan Allah orang Israel yang ia pimpin, tetapi juga bagi kita di malam hari ini bahwa hanya pada Allah saja kita akan memperoleh ketenangan dan kita akan memperoleh pengharapan di dalam Tuhan Allah. Sehingga ayat 9 berkata,
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, sebab Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini merupakan sebuah pengakuan, tetapi juga sebuah kepastian. Bukan hanya bagi umat Israel dan Raja Daud pada waktu itu, tetapi juga bagi orang semua. Bahwa kita harus benar-benar percaya dan berharap setiap waktu kepada Tuhan. Torang curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, sebab firman Tuhan bilang, sebab Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebutuhan hidup kita sehari-hari yang hendak kita pakai, yang hendak kita butuhkan, orang percaya bahwa semuanya itu adalah berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun semua itu bukan berarti bahwa akan membuat kita untuk menjadikan itu sebagai satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Bukan berarti itu juga yang akan membuat kita merasa tenang, aman, dan nyaman ketika semua itu boleh kita peroleh dalam hidup kita. Sebab orang tahu bahwa harta kekayaan, ilmu pengetahuan, jabatan, kedudukan, kehormatan, itu semua adalah boleh orang bilang itu semua merupakan bonus yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Tetapi kalau orang yang hidup dalam dunia ini, orang akan senantiasa menyerahkan segenap kehidupan kita hanya ada dalam kedaulatan Tuhan, maka orang percaya ada kata firman Tuhan yang berkata, kalau orang cari Tuhan lebih dulu, maka Tuhan akan menambahkan itu semua yang orang butuhkan dalam orang kehidupan setiap hari. Artinya bahwa kalau kata orang mengutamakan dulu orang Tuhan Allah dalam orang kehidupan setiap hari, maka pasti Dia yang maha sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana-rencana hidup kita. Dia yang akan memberikan itu, Dia yang akan menambah-nambahkan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini juga mengajak kita semua, mengajak juga kaum keluarga yang mengucap syukur, bahwa mari orang letakkan orang kehidupan ini, rencana-rencana kita, pekerjaan kita, pergumulan kita, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini hanya kepada Tuhan Allah. Sebab kita yakin hanya dengan Tuhan Allah kita akan memperoleh kenyamanan dan ketenangan, bahkan pengharapan. Dan kita percaya bahwa itu semua dapat kita peroleh ketika kita akan selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu berarti juga orang diajarkan supaya jangan pernah mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan Allah. Jangan pernah mengabaikan hubungan karib antara kita dengan Tuhan. Sebab siapapun kita, sehebat sekuat apapun kita, orang tidak akan pernah mampu untuk memiliki apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, selain orang bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, di hari ulang tahun yang ke-64 bagi Bapak Herman hari ini, firman Tuhan ini mengajak tetapi juga memberikan motivasi supaya dalam menjalani kehidupan di usia yang baru yang Tuhan Allah anugerahkan ini, kiranya tetap teguh dalam keyakinan bahwa hanya dekat Tuhan Allah saja ada ketenangan, ada pengharapan dalam menapaki hari-hari kehidupan, dalam suka duka yang Tuhan izinkan dihadirkan dalam kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan bagi Bapak Herman. Hanya dekat Allah saja Pak Herman akan memperoleh kekuatan dan kemampuan
untuk menjalani hari-hari kehidupan di usia 64 tahun bersama dengan ibu, bersama dengan anak, bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Bahwa hanya dengan Allah saja Bapak Herman akan dapat menjalani hari-hari kehidupan di usia 64 tahun dengan penuh sukacita dan tetap terus bersyukur setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan yang dijalani. Dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, dengan tetap terus hidup di jalan Tuhan, maka segala sesuatu yang dialami oleh Bapak Herman di usia 64 tahun, apapun itu bentuknya, entahkah itu senang, entahkah itu susah, entahkah itu berbagai pergumulan kehidupan yang dihadapi dalam hidup berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana-rencana, tetapi ketika Bapak Herman, Ibu, dan sekeluarga selalu mendekatkan kehidupan ini hanya kepada Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan pertolongan dan teristimewa ketenangan selain daripada Tuhan Allah. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini akan tetap terus juga memotivasi kita semua untuk selalu menyerahkan kehidupan kita hanya ada dalam pertolongan Tuhan. Sebab kita yakin hanya dekat Allah saja kita dapat memperoleh ketenangan, pertolongan, dan sukacita. Sehingga apapun kehidupan yang orang alami, orang akan tetap meyakini itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk kita. Semoga firman Tuhan ini dapat memberikan orang keteguhan iman supaya tetap yakin bahwa hanya di dalam Allah orang dapat memperoleh kehidupan yang Tuhan Allah inginkan untuk orang jalani. Sehingga ucapan syukur akan tetap selalu menjadi bagian dalam kehidupan kaum keluarga yang bersukacita, tetapi juga dalam orang kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati sukacita keluarga di hari ini, memberkati terus perjalanan kehidupan Bapak Herman di usia baru bersama dengan keluarga, tetapi juga memberkati kita bersama. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan melakukan Ku Yakin saat kau berfirman sebelum orang membawa persembahan. Saudara-saudaraku, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan Allah dengan kita membawa persembahan dengan tulus dan rela. Sambil memberi, kita memuji Tuhan untuk beroleh berkat yang tak ujung-ujungnya. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Salam sejahtera kita semua pada malam hari ini. Sebenarnya kami ini kemarin saya di Sea, istri saya di Ternate, anak saya di Tomohon. Jadi perjalanan ini memang panjang. Jadi kita jemput anak, baru istri. Seharusnya tanggal 6 acara ini, tapi dengan ada ulang tahun, ya baru kali ini saya selama ada hidup ini ya acara-acara kolom atau acara ulang tahun. Jadi ini salah satu mujizat. Amin. Saya dengar juga Ibu Pendeta memberikan khotbah yang memang kita banyak kekurangan, jadi harus kita cari Tuhan dan bagaimana kami keluarga untuk dibimbing perjalanan hidup kita. Saya umur 64 tahun, ya sudah sangat tua, so tua tuh orang saya. Tapi tidak masalah karena dengan hari ini kami dituntun oleh Tuhan sampai umur 64 tahun. Saya pikir saya nggak pernah sakit juga, tapi banyak rintangan, banyak kehidupan yang saya alami.
Sekali lagi kami banyak terima kasih untuk kesaksian pada malam ini. Ibu Pendeta memberikan wajangan, memberikan petua, memberikan khotbah, dan saya juga berterima kasih penatua dan diaken, semua keluarga besar Kolom 4 khususnya Gereja Yudea. Saya pikir atas kehidupan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Menyanyi pujian keluarga, silakan. Ayo nggak kita nyanyi? Ya, menyanyi. Tuhan memang ada pintar buat khotbah, tapi kita lama di kalau buat tulis ya. Ya. Angga. Terima kasih Tuhan. Atau apa kek? Terima kasih Tuhan. Apa? Ada situ tuh. Boleh no? Baca Josi. Ada tuh? Nah ya. Mari orang sama-sama melakukan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bete lilin gua nyuna ada. Pak Herman pegang tangan Pak Semua. Selamat Panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Oke. Oh begitu. Dari wanita ibu bersama dengan ibu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam hari ini kami patut menaikkan pujian dan syukur sebagai umat-Mu yang ada di Jemaat Yudea Paldua Kolom 4. Kami boleh beribadah syukur bersama dengan keluarga Monika Polang. Oleh karena hari ini Kepala Keluarga Bapak Herman Monika boleh ada di usia 64 tahun. Sungguh kami meyakini ini semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ini semua tanda cinta kasih Tuhan dalam kehidupan secara pribadi bagi Bapak Herman Monika. Perjalanan kehidupan yang boleh ia tapaki sampai hari ini ada dalam perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang menaruh sukacita, kebahagiaan, ungkapan syukur bersama dengan istri Ibu Vivi, bersama dengan anak terkasih. Dalam mereka mensyukuri berkat Tuhan yang tak terhingga di hari ini. Sebab siapapun kami manusia, kami akan selalu menyadari ketika boleh ditambahkan usia setahun oleh Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kehebatan kami manusia, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami.
bukan karena segala sesuatu yang kami punyai sebagai manusia, tetapi baik Bapak Herman, Ibu Vivi, anak kekasih, bahkan pun kami semua harus mengakui dan mengimani 64 tahun boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, sempurnakanlah dan kuduskanlah sukacita keluarga meningkat. Sambil kami memohon, meminta kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang tetap terus mendampingi Bapak Herman Monika dalam ia hendak mengisi hari-hari kehidupannya di usianya yang baru. Sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, ayah, sebagai seorang imam di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ia kasih dan yang mengasihinya. Anugerahkanlah selalu kehidupan umur panjang, sehat dan kuat. Bahkan hikmat dari Tuhan pun selalu menuntun kehidupannya, agar segala sesuatu yang Bapak Herman kerjakan, lakukan dalam kehidupan keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, itu semua boleh ia lakukan dengan terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan kehadiran Tuhan Yesus akan selalu ia nikmati dan ia rasakan, dan dapat selalu berhasil dalam setiap kehidupan, kerja, usaha, rencana-rencana yang hendak ia lalui bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ya Bapa Sorgawi, Engkau pun yang akan tetap terus menganugerahkan dia kekuatan iman dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan. Sebab kami tahu kehidupan kami ini tidak pernah sepi dengan berbagai pergumulan persoalan kehidupan yang dijalani, dan pasti itu juga akan teralami dalam kehidupan Bapak Herman ketika Tuhan masih menganugerahkan umur panjang dalam kehidupannya. Tetapi lewat firman Tuhan yang boleh direnungkan di saat ini, kiranya ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupannya, akan selalu menikmati ketenangan, kedamaian bersama dengan Tuhan Allah. Dan itu berarti Bapak Herman akan tetap terus membangun hubungan komunikasi yang erat, yang akrab, yang intim dengan Engkau Tuhan, bersama dengan orang-orang yang ia kasihi, supaya kehidupan yang hendak ia jalani dalam suka dan dukanya, Bapak Herman dan keluarga dapat menikmati pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan anugerahkan baginya. Ibu Vivi dalam mendampingi Bapak Herman dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, diberkatilah selalu dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama. Tuhan yang akan menolong, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan taruh dalam kehidupannya. Umur panjang, sehat dan kuat pun boleh menjadi bagiannya, sehingga apapun yang Ibu Vivi lakukan dalam mengisi kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan, ia dapat melaluinya dengan keberhasilan, karena Ibu Vivi pun akan tetap selalu berusaha untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Anak terkasih, dalam pendampingan mama dan papa selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Dalam studinya dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam setiap pergaulan kehidupannya di masa muda, Tuhan yang akan menuntun. Dan segala nasihat, ajaran, didikan, pengajaran yang diberikan oleh orang tua tetap dapat diterima untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, untuk menuntun anak terkasih, untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Masa depannya kiranya selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Kehidupan keluarga meningkat hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ada dalam kuasa kasih. Diberkatilah kami semua yang boleh datang beribadah di saat ini, khususnya kami yang ada di Jemaat Yudea Pal 204.
Bapak Penatua Kris Sembokau bersama dengan Bapak Diaken Jeffrey Delano. Tuhan yang akan menolong kedua hamba-Mu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ada banyak tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Tuhan Yesus yang akan menolong, memberikan mereka sehat dan kuat, memberikan mereka umur panjang, bahkan keberhasilan dalam setiap pelayanan, bahkan pun dalam setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka kerjakan bersama dengan keluarga masing-masing. Dan kedua hamba-Mu ini tetap setia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah jemaat Kolom 4. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati UPK Wanita Kaum Ibu, UPK Pria Kaum Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Berkati juga semua pria kaum bapa, wanita kaum ibu yang ada di dalamnya. Mereka boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan semua kerja pelayanan yang telah direncanakan. Apapun itu Tuhan, Bapak Ibu jemaat di Kolom 4 dapat menopangnya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, itu semua dapat dilaluinya dengan penuh sukacita. Ibu Penatua Yunita Tumbol Mungilala juga terus diberkati oleh Tuhan sebagai hamba-Mu, Ketua Wanita Kaum Ibu di Jemaat Yudea Pal 2 yang menjadi bagian pelayanan di Kolom 4. Biarlah diberkati bersama dengan kehidupan anggota keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah wilayah Manado Timur 6, khususnya wanita kaum ibu, dibuat berhasil segala hal yang ia rencanakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk semua keluarga yang ada di Kolom 4 juga diberkatilah Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kami lakukan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Pasti kami akan menikmati berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami setiap hari. Buatlah kami sekeluarga supaya dapat terus menyenangkan hati Tuhan lewat sikap dan perilaku hidup kami setiap hari. Bahkan pun kami akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi, untuk menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang tetap terus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat terus merasakan dan menikmati janji berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa Surgawi, Engkau juga memberkati keluarga Penatua Pembokau Pangimanan yang telah memberikan rumah tempat tinggal mereka untuk dijadikan mezbah bagi Tuhan, bagi persekutuan di malam hari ini. Memberkati seisi rumah tangga di tempat ini, keluar masuk pintu rumah mereka selalu ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam suka duka kehidupan yang mereka jalani. Apapun pergumulan kehidupan yang kami hadapi saat ini ataupun nanti, semuanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil kami bermohon ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami semua dapat menghadapi hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan tetap selalu setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan di malam hari ini sebagai wujud syukur kami atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami ini dapat terpakai untuk dapat memperlancar setiap kerja dan pelayanan-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa, ini kami semua yang datang berdoa syukur, yang datang bermohon kepadamu. Kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan pujian. Di hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertamu. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian, sekarang ini sampai selalu terus. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan kadip kami, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan keluarga Daraeng Wawintana, suami anak, senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini, keluarga telah menyiapkan akan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan kami berdoa bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya, Tuhan mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi atas nama jemaat yang hadir, disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang telah melayani kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam ruang organisasi. Ucapan terima kasih yang pertama akan disampaikan oleh kaum keluarga. Untuk Bapak Herman atau Ibu Vivi yang sampaikan. Oke. Lalu dari pengumuman UPK, disilakan dari anak sekolah minggu. Kamu Pak. Terima kasih atas kesempatan. Untuk Pondok Gembira akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan berada di kolom 5. Untuk tempatnya nanti diinformasikan berikut. Terima kasih. Silakan pemuda remaja, silakan Steven. Untuk ibadah pemuda remaja minggu depan tanggal 1 Agustus akan bertempat di Shalom Rompas di rumah Pak Om Ed tanggal 8. Terima kasih. Terima kasih. Wanita Kom Ibu. Wanita Kom Ibu. Informasi untuk ibadah wanita Kom Ibu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus jam setengah 8 malam akan bertempat di rumah Ibu Dece Waworuntu Kemenit.
Terima kasih. Untuk pria kaum bapak Untuk nanti akan menyesuaikan menyesuaikan. tuan rumah dulu. Sebelum dari pelayan khusus, disilakan ucapan terima kasih dari keluarga tuan rumah. Disilakan Bapak Herman untuk boleh menyampaikan ucapan terima kasih, atau Ibu disilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Tuhan karena semua ini senantiasa adalah penyertaan Tuhan sehingga hari ini Tuhan masih melayakkan kita bertemu, Tuhan masih mampukan kita untuk terutama untuk suami saya yang pada hari ini bersyukur karena ketambahan usia 1 tahun, sudah lansia tapi tidak pernah mengaku lansia, masih ABG kata. Oke. Kesaksian saya sedikit tentang acara pada malam ini. Sebenarnya Ibu Pendeta, saya sebagai ASN, saya PNS, tapi saya bertugas di Ternate. Jadi kami terpisah, saya Ternate, Bapak di sini, di SEA, dan anak saya di SMA Lombok. Jadi kami terpisah, terbagi 3. Ya. Sebenarnya saya nggak mau ini ke sini, karena saya ada tugas dari tanggal 27 sampai tanggal 2. Saya lagi tugas di Bekasi, kan? Cuman semalam saya ditunggu karena memang ada acara spesial di Jakarta, acara pisah sambut yang sudah pensiun. Jadi saya ditunggu karena bendahara, saya ditunggu di sana untuk menyampaikan. Disitulah saya bilang, saya mau pilih yang mana antara karir saya, keluarga saya, gitu kan. Sampai saya sebenarnya mau datang hari Jumat. Saya sudah di bandara, saya tidak dapat tiket. Karena waktu itu penerbangan jam 2, tapi delay pesawatnya karena pesawatnya ke Morotai, balik agak terlambat. Jadi semua penumpang full. Jadi saya tidak dapat tiket. Padahal saya sampai jam 5 sore saya di bandara. Saya bilang, mungkin saya pulang aja dari situ. Tapi itulah belum dikehendaki Tuhan untuk saya bisa pulang ke Manado kemarin. Jadi pagi-pagi tadi saya bilang usahakan saya harus pulang, walaupun ke Jakarta nanti besok pagi. Jadi itulah keputusan berat yang saya harus ambil, karena di sisi lain saya sebagai ASN, dan saya mana yang harus saya pentingkan. Karena kemarin saya sudah bilang Pak Bena, saya tunda tanggal 6. Tapi kan biasanya Minggu ya, pikir kalau Minggu saya nanti berangkatnya Senin, pulangnya Rabu, kan ini gitu. Dan kalau boleh Pak Bena Sabtu, supaya besok Minggu saya bisa berangkat. Itulah pergumulan saya sampai hari ini bisa saya menyaksikan dan saya merasakan bahwa semuanya diatur Tuhan, bukan diatur manusia. Kita hanya berkehendak, tapi semata-mata Tuhanlah yang menentukan jalan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menentukan kita besok mau kemana. Kita hanya bisa sampai bisa merencanakan kita mau seperti ini, tapi ternyata jalan kita bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Itu yang saya aminkan, sehingga saya pikirkan dia saja tidak tahu bahwa saya akan Pak Bena kita buat Sabtu aja lah, kita sambil kita ucapkan syukur. Dia tidak tahu Pak Bena pas WA harus udahlah tenang saja. Semua kalau berarti Tuhan berkehendak semua. Saya bisa ketemu Ibu Pendeta, saya bisa bertemu dengan jemaat kolom 4. Itulah kesaksian saya, bahwa saya amini bahwa semua yang kita rencanakan tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Ya, jadi puji Tuhan hari ini bisa kami bertiga berkumpul ya, karena masing-masing terpisah oleh jarak dan waktu. Hari ini bisa bertemu. Saya besok pagi sudah berangkat.
ke Jakarta. Jadi nanti apakah saya balik lagi ikut Manado atau langsung ke Ternate, saya nanti serahkan Tuhan sajalah. Kalau memang Tuhan berkehendak saya mau balik lagi ke sini, mungkin saya akan balik lagi. Tapi kalau enggak, saya mungkin langsung ke Ternate, karena tanggal 10 saya ada ujian. Kami setiap waktu ada ujian kompetensi ya, anak pejabat lalu ujian sekarang juga begitu. Itu bukan memang yang harus saya jalani. Jadi itu saya yang tidak usah panjang-panjang, ini sudah malam, sudah lapar. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Rima atas firman-Nya yang sudah dibawakan oleh Ibu. Semoga saya yakin, saya percaya firman itu bisa berakar ya di dalam hati kita, bisa mengetuk hati kita. Ada ganjalan, mungkin ada problem di hati kita yang memang membutuhkan penguatan. Mungkin firman yang malam ini bisa menguatkan kita semua, bukan cuma kami, tapi jemaat Kolom 4 ya. Dan semoga Ibu Pendeta diberkati terus pelayanannya, kehidupan bersama keluarga dan jemaat yang ada di Kolom dan di jemaat kemudian. Dan untuk keluarga Homokau Pangemanan yang sudah selalu, sebenarnya Ibu, ini saya rasa nggak enak juga, karena saya pikir kalau ibadah kan mestinya bikin di rumah saya kan gitu, supaya berkatnya ada di saya. Tapi Tuhan juga belum izinkan, Tuhan izinkan masih buat di tempat ini ya. Itu juga sebagai ucapan terima kasih saya kepada Pak Benatua dan Ibu Dirita yang sudah menyediakan tempat ini beribadah. Semoga dibalas dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan untuk jemaat Kolom 4 dan saudara saya jauh-jauh, teman saya kantor sampai sekarang sudah jadi saudara saya karena anak seraninya, jadi sudah anggap memang orang tua anak kami. Terima kasih keluarga Pesot Habel yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami, dan terlebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada jemaat Kolom 4, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini, yang sudah bersama mendoakan kami. Kami sampaikan terima kasih dan kembali berkat. Semoga Bapak Ibu juga akan diberkati terus dan diberikan penyertaan dan perlindungan. Mungkin itu saja, dan selamat ulang tahun Pak Herman. Agak besar dan sehat-sehat ya. Amin. Dan lebih bijak. Jadi semakin tua semakin bijak, dan semakin benar. Bijaksana. Bijaksana kok bukan bijak. Oh, bukan bijaksana ya. Bijaksana. Melayani keluarga. Juga untuk anak kami Rangga yang baru masukin masa SMA, tetap berjuang agar meraih cita-cita masa depan, karena waktu kesempatan tidak mau datang lagi. Kesempatan itu dipakai untuk meraih masa depan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan malam ini kami menyediakan alat kadarnya untuk kita santap kasih. Ini berkat Tuhan yang ingin saya bagikan juga kepada Bapak Ibu. Kiranya ini bisa membawa berkat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari pelayan khusus Kolom 4. Disilakan Bapak Penatua Kris Homokau. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena orang masih baku dapa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, berkaitan dengan ibadah Kolom 4, ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu, dan lebih khusus hari ulang tahun yang ke-64
bagi Bapak Herman Monika, keluarga Monika pula. Sebagaimana kita mendengarkan kesaksian dari Pak Herman bahwa hari ini adalah merupakan hari spesial sepanjang hidup, karena biasanya jarang dia baking. Jadi ini bukan kemauan manusia, tapi ini adalah rencana kita semua. Saya juga menghubungi keluarga Monika Polak berkaitan dengan ibadah kolom. Nah, jadi ada perbincangan lewat WA. Baru kita dapat ingat, lihat di data Pak Herman PR jadi tanggal 29. Jadi kita bilang Pak Ibu Vivi, berarti hari Minggu besok ibadah kolom. Nah, Ibu Vivi bilang kalau hari Minggu kita tadi nggak bisa. Boleh bikin hari Sabtu, saya bilang boleh. Jadi ini yang beracara bukan manusia tapi Tuhan. Dan terima kasih so boleh ada di sini ya. Ibu Vivi boleh datang mengatur waktu, Angga juga boleh datang atur waktu ya. Pak Herman walaupun hampir setiap hari datang, tapi ini adalah satu hari spesial. Orang boleh baku dapat di sini lagi. Waktu itu kita bilang kasih juga konsumsi sederhana. Ibu Vivi tak dengar baku kontak yang tua, kita kuping-kuping sedikit, musik catering, mantap kan begitu. Jadi hari ini puji syukur karena berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga sehingga orang boleh terkumpul di sini lagi ya. Dan untuk ibadah kita hari minggu depan sebulan baru. Jadi tidak terasa kita akan masuk di tanggal 6 Agustus. Yang akan bertempat di rumah Ibu Novita Kalau ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir di putaran kedua. Jadi tanggal 13 Agustus kita telah masuk putaran ketiga ya. Karena orang di kolom 4 ini keluarga jumlahnya hanya memang standar minimal 15, jadi berarti dalam 1 tahun itu kita bisa mengalami 3 kali peribadatan ya. Dan kita bersyukur sebanyak mungkin ibadah kita sama di Ibu bilang berkat datang. Jadi kalau ada ibadah apapun orang terima ya. Jadi saya kira terima kasih banyak. Dan sebagai Bapak Ani juga mau pesan Pak Angga, Pak Mama dah bilang tadi dari sekolah lebih baik karena kesempatannya nak datang 2 kali ya. Mumpung orang tua masih mampu, sekolah lebih baik ya. Karena kalau sholat mampu orang tua biar anaknya mau bikin apa, ini secara pandangan walaupun cara ketemu mari kita lihat anak ini baik-baik ya. Dari fisiknya, dengar-dengaran orang tua, dia tahu baik mah. Jadi hal-hal ini yang menjadi nilai tambah buat Angga ya. Apa yang tadi kita sudah bilang Angga, bilang bagi kepala sekolah atau guru nanti Bapak Ani mau bisa latihan bridge bisa. Jadi mudah-mudahan bisa. Tapi di sana memang spesialis basket. Jadi saya kira demikian dan terima kasih buat Kadin Pendeta Rima yang mau melayani permohonan kami karena kalau ikut di jadwal Pak yakin untuk Bapak pimpin. Baru dia bilang karena ini kelas hari ulang tahun jadi mesti pendeta. Jadi itu tuh DP hierarki. Jadi hari ini pendeta pas pendeta yang ada pelayanan jadi kita mesti telepon kan. Sudah, jadi terima kasih banyak ya pendeta. Dan terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang biasanya kalau hari ulang tahun DPMC itu Ibu Eleta sebagai ketua tim doa. Namun hari ini karena anaknya baru datang Christine, jadi dia minta izin, dia sedang mendampingi anak Christine untuk jalan-jalan. Tapi kalau selesai cepat dia mau kesini dia Christine. Dan terima kasih buat semuanya, lebih khusus keluarga dari keluarga Monika Bola yang boleh sama-sama datang beribadah bersama dia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan yang memberkati sampai baku dapat hari ini. Shalom. Damai di hati. Kita
Dan tadi kaum keluarga telah mempersilahkan kita untuk santap kasih bersama. Maka disilakan jemaat sekalian untuk boleh melayani diri masing-masing. Ya. Biasa Kecepatan masing-masing. biasanya dimulai dari kadim. Beli ayat masing-masing. Oke. Silakan Dimulai dari semuanya kadim ya. Mari Jo, nikmati ini. Silakan. Semua malam kita enggak bilang. Oh, kasihan. Iya, butuh. Ini santapan malam yang disiapkan oleh keluarga Moning Kapola. Ya. Silakan nikmati. Ini luar biasa ya. Mari ya. Oke. Oke ya. Oke ya. Ah, iya. Oh iya. Dek, panggil Pak Fariko. ada perkunjungan. Oke ya. Untuk bikin lagu dari Podik. Oh, begitu. Pasti mereka di sekolah ke provinsi atau provinsi di provinsi. Mereka ada di Cikarang. Enggak selalu. Kalau orang ini kan ada TV itu nanti. Oh, yang ini. Oh, Waktu ke provinsi. Oh, berwaris tuh ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan kita pada malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp176.000, pundi 2 sebesar Rp130.000. Kemudian ada setoran dari UPK Bipra, PKB sebesar Rp100.000 dan WKI Rp150.000.